Halo sobat matematika, jumpa lagi dengan kakak di sini. Yang kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus dan fokus pada gradien garis. Langsung saja, bahwa materi ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMP kelas 8 semester 1. Untuk memahami lebih jauh tentang gradien, mari perhatikan gambar. Di sini terdapat gambar jalan raya, ya, jalan tol, jalan layang yang ada di kota-kota besar. Dan perlu kalian lihat, nah jalannya ada yang bergelombang, ya kan. Kemudian terdapat juga ketika kita naik sepeda di pegunungan, ada jalan yang mendatar, kemudian ada juga jalan yang menurun, juga terdapat jalan yang naik, ya. Kemudian ada gambar lagi, yaitu ketika kita menuju ke mall atau ke gedung bertingkat, ya kan, tentunya terdapat tangga, ya. Tangga itu ada yang tangga kita bisa gunakan untuk naik ataupun tangga yang digunakan untuk turun. Kemudian ada juga gambar apa ini? Gambar genteng, ya, genteng dari rumah, ya. Iya, bahwa genteng dari rumah itu banyak bentuknya. Nah, sebagian besar bentuknya adalah mirip seperti ini. Kemudian perhatikan gambar, terdapat juga jalan yang berkelok-kelok yang ada di pegunungan, ya kan. Nah, mengapa kok jalan di daerah perbukitan atau pegunungan itu selalu berkelok-kelok? Mengapa tidak dibuat jalan yang lurus langsung ke puncak seperti ini? Iya, tentunya jawabannya bermacam-macam, ya kan. Perhatikan gambar yang terakhir berikut. Ada sebuah gambar tangga. Lalu kalian lihat bahwa tangga itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ada garis miring berwarna merah, itu adalah alur tangga. Kemudian ada garis kuning, adalah ketinggian dari tangga yang nempel pada tembok. Kemudian yang garis oranye adalah jarak kaki tangga dari tembok. Nah, misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, kemiringan garis ini yang disebut sebagai gradien. Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah, bisa diberi gambaran secara umum, yaitu terdapat dua garis tinggi dan yang mendatar. Terdapat garis yang miring itu. Nah, untuk menentukan gradien dari benda yang miring, kita bisa membandingkan antara komponen Y dengan komponen X-nya. Nah, untuk menentukan gradien pada gambar garis, kita bisa membandingkan, yaitu yang Y dibagi dengan X, ya, Y per X. Jika garis itu condong ke kanan atau dari kiri ke kanan itu naik, maka bisa disebut dengan gradien itu positif, bernilainya positif. Sedangkan ketika garis condong ke kiri atau dari kiri ke kanan itu garisnya menurun, berarti gradien garisnya adalah gradiennya negatif. Perhatikan gambar. Misalkan ada garis merah, ya, di situ di dalam skala kotak-kotak. Nah, komponen X-nya adalah 6 dan komponen Y-nya adalah 2. Maka gradiennya adalah Y per X atau 2 per 6, sehingga nilainya sama dengan 1/3. Maka gradien garis yang berwarna merah ini adalah 1/3. Kemudian jika ada gambar lagi seperti gambar yang kedua, garis merah ini, garis ini condongnya ke kiri, ya, maka gradiennya adalah negatif. Nah, berapa nilai gradien negatif itu?
kita bisa menentukan komponen X-nya yaitu 2 dan komponen Y-nya adalah 4. Maka gradiennya adalah negatif Y per X atau 4/2. Sehingga nilai gradiennya adalah negatif 2. Kemudian menentukan gradien dari grafik. Perhatikan gambar. Terdapat diagram Kartesius. Kemudian terdapat 2 titik, yaitu titik itu yang terdapat pada titik O, pusat koordinat 0,0, dan titik tertentu yaitu X, Y. Nah, garis itu melewati 2 titik itu, yaitu yang ada di sini yang warnanya coklat ini. Nah, berapakah gradien dari garis yang melewati 0,0 dan X, Y? Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y, maka gradiennya adalah M sama dengan Y per X. Berarti nilai dari Y pada titik ini dibandingkan dengan nilai X pada titik X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Tentukan gradien garis dari grafik berikut. Terdapat 2 titik yaitu 0,0 dan titik lainnya yaitu 4,2. Kedua titik itu dilalui oleh sebuah garis. Tentukan gradien garis tersebut. Karena melalui 0,0 dan X, Y, maka gradiennya adalah nilai dari Y yaitu 2 dibandingkan dengan nilai dari X-nya yaitu 4. Maka gradiennya adalah 1/2 yang merupakan bentuk sederhana dari 2/4. Kemudian bagaimana menentukan gradien yang melalui 2 titik? Misalkan titik yang pertama yaitu X1, Y1 dan titik yang kedua yaitu X2, Y2. Contohnya seperti pada gambar. Terdapat 2 titik yaitu titik A dan titik B di sini. Titik A-nya yang X1, Y1, titik B-nya yang X2, Y2. Nah, untuk menentukan gradien dari 2 titik yang melalui 2 titik ini, maka gradiennya bisa ditentukan dengan menghitung. Sebelumnya kalian tentukan dulu nilai dari X1, Y1, X2, dan Y2-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa substitusikan pada persamaan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kembali di sini sama ya. Konsepnya sebenarnya sama, yaitu membandingkan antara Y dengan X-nya. Nah, karena ada 2 titik, maka kalian cari dulu selisih antara Y2 dengan Y1, kemudian dibandingkan dengan X2 dikurangi X1. Nah, contohnya adalah tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan titik B negatif 2,3. Jadi ada garis yang melalui 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Tentukan gradiennya. Nah, untuk menentukan gradiennya, kalian tulis dulu yaitu nilai X1 yaitu 1 dan Y1-nya adalah 2 karena koordinatnya 1,2. Kemudian titik B koordinatnya adalah negatif 2,3, maka nilai X2-nya sama dengan negatif 2 dan nilai Y2-nya sama dengan 3. Setelah itu baru kita masukkan pada persamaan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dibagi dengan X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah 3, dikurangi Y1 adalah 2. Berarti 3 dikurangi 2 dibagi dengan X2 yaitu negatif 2 dikurangi X1-nya adalah 1. Jadi negatif 2 dikurang 1. Kemudian disederhanakan menjadi 3 kurangi 2 adalah 1, negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Maka gradiennya adalah negatif 1/3.
Kemudian, selain menentukan gradien dari suatu gambar, garis, atau grafik, kita juga bisa menentukan gradien jika hanya diketahui persamaannya. Contohnya adalah jika garis itu memiliki bentuk umum atau mempunyai bentuk umum Y sama dengan mx ditambah C. Untuk menentukan gradiennya adalah cukup dengan melihat nilai dari koefisien variabel X-nya. Jadi, gradiennya adalah dari nilai M-nya. Tapi yang perlu diketahui adalah koefisien dari Y itu harus 1. Sehingga kita bisa menentukan bahwa gradiennya nanti adalah koefisien dari X. Kemudian bagaimana menentukan gradien bila yang diketahui adalah persamaannya AX ditambah BY sama dengan C. Ini adalah bentuk yang kedua ya, bentuk umum yang kedua. Cara yang pertama, kalian bisa merubah menjadi bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Kalian rubah dulu persamaannya menjadi bentuk umum Y sama dengan MX ditambah C. Baru kalian tentukan nilai M-nya. Tapi apabila kalian kesulitan dalam merubah bentuk persamaan, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu jika bentuknya AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya atau M-nya adalah, nah di sini gradiennya M itu sama dengan, di sini nilainya sama dengan negatif A per B. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa gradien dari persamaan AX ditambah BY sama dengan C adalah negatif A per B, di mana A adalah koefisien dari variabel X dan B adalah koefisien dari variabel Y. Contoh, tentukan gradien dari garis-garis yang disebutkan di bawah ini. Ada Y sama dengan 3X tambah 1, Y sama dengan negatif 2X ditambah 5, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, pada pertanyaan A, B, dan C, itu terdapat bentuk persamaannya adalah bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga sangat mudah untuk menentukan gradiennya. Tinggal melihat koefisien dari X-nya. Untuk yang pertama, yang A, yaitu Y sama dengan 3X tambah 1, maka gradiennya adalah 3. Karena koefisien dari X di sini adalah 3. Kemudian, untuk yang kedua, Y sama dengan negatif 2X tambah 5, maka gradiennya adalah koefisien dari X adalah negatif 2. Jadi M-nya sama dengan negatif 2. Dan yang C sama dengan Y dikurang 4X sama dengan 5. Ini kita harus rubah dulu. Kita bisa merubahnya menjadi bentuk umum, yaitu dengan memindahkan negatif 4X ke ruas kanan. Sehingga menjadi Y sama dengan, semula adalah negatif 4X, dipindah ke ruas kanan menjadi positif 4X, kemudian ditambah dengan 5. Y sama dengan 4X ditambah 5, maka gradiennya adalah 4. Kemudian untuk soal yang D dan E, itu merupakan bentuk umum yang kedua, yaitu bentuk AX ditambah Y. Untuk menentukan gradiennya, kita tentukan dulu nilai A dan nilai B-nya. Nilai A-nya adalah koefisien dari variabel X, dan nilai B-nya adalah koefisien dari variabel Y. Kemudian menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Jika 3X dikurang 2Y sama dengan 12, maka gradiennya adalah, di sini nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah negatif 2. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus min A per B, maka di sini negatifnya negatif 3 per nilai B-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 3 per negatif 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga hasil akhirnya gradiennya adalah 3 per 2. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu 4X tambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan nilai A-nya. A-nya adalah 4, sedangkan B-nya adalah 2. Maka negatif A per B
sama dengan negatif 4/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka gradien dari garis 4x ditambah 2y dikurang 3 sama dengan 0 adalah negatif 2. Nah, untuk latihan soal, silahkan. Kalian bisa pause gambarnya, kemudian dicatat di buku catatan. Ada 6 soal ya, silahkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada materi ini bisa bermanfaat. Selalu semangat untuk belajar matematika. Salam Sobat Matematika.